bersifat memaksa dan mengikat, yang dibuat oleh badan resmi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah kekacauan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Selanjutnya, pengertian hukum menurut salah satu ahli hukum yaitu John Austin mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa di atasnya. Dengan kata lain, hukum menurut John Austin adalah aturan yang dibuat oleh penguasa. Jadi selanjutnya itu ada sumber hukum. Sumber hukum adalah landasan utama yang digunakan untuk membuat, menafsirkan, dan menegakkan hukum di suatu negara. Sumber hukum juga bisa diartikan sebagai bahan atau dasar yang digunakan pengadilan untuk memberikan sanksi atau memutuskan suatu perkara. Sumber hukum ini ada dua jenis, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis contohnya itu ada undang-undang dan peraturan di peraturan daerah lainnya. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis itu mungkin seperti sumber hukum adat yang tidak tertulis secara resmi di suatu lembaga. Setelah tadi ada penjelasan mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum, kita jadi tahu nih kaitannya dengan ilmu marketing. Jadi hukum sangat diperlukan dalam kegiatan marketing. Seperti yang pertama itu ada saat regulasi pasar, hukum berfungsi sebagai regulasi dan perundang-undangannya. Contohnya adalah adanya undang-undang persaingan usaha yang dirancang untuk mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan para pengusaha secara sehat. Kemudian ada hak kepemilikan. Hukum sangat berkaitan dengan hak kepemilikan karena hukum itu berfungsi untuk menetapkan dan melindungi hak-hak kepemilikan para pengusaha. Tanpa kepastian hukum, hak asasi atau hak atas barang dan jasa tidak berfungsi secara efisiensi. Yang ketiga ada kontrak dan kewajiban. Dalam ekonomi, kontrak adalah alat penting untuk mengatur transaksi. Jadi, ilmu hukum ini memberikan kerangka kerja untuk menegakkan kontrak dan resolusi sengketa yang mendukung kepastian dan kestabilan ekonomi. Kemudian ada pengaruh kebijakan ekonomi, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, subsidi, dan regulasi untuk dampak signifikan dalam ekonomi. Maka ilmu hukum itu memformulasikan dan menerapkan kebijakan tersebut. Yang terakhir itu ada analisis ekonomi hukum. Hal ini adalah bidang interdisipliner yang mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku ekonomi dan bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi pembuatan hukum. Ini membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih efisien dan dapat dilakukan oleh para pengusaha.